Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Di suatu tempat di Amerika, terdapat seorang security sebuah klub malam bernama Mark. Suatu hari, seorang kenalannya bernama Jinky datang. Sebelumnya, di sana dia selalu membuat masalah. Jinky meminta tolong pada Mark, agar dia mau mengikuti sebuah adu panco. Dahulu, Mark adalah seorang atlet panco yang cukup hebat. Karena itu, dia memenangkan banyak kompetisi. Namun dirinya tersingkir dari dunia profesional, karena mengalami banyak tindakan rasisme di sana. Karena Mark sangat mengenal dekat Jinky, dia bersedia membantunya. Dan tentu saja, Jinky ingin bertaruh uang yang banyak di sana. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menantang sang pemilik taruhan panco, yang ternyata juga adalah pemilik klub malam. Tentu saja orang tersebut menyetujuinya, karena dia tidak mengetahui masa lalu Mark. Pertandingan dimulai. Dari wajahnya, terlihat bahwa Mark tidak bersungguh-sungguh. Dan benar saja, hanya dengan satu kali hentakan, Mark berhasil memenangkannya. Namun orang itu tidak terima atas kekalahannya, terutama karena semua uang taruhannya habis. Tentu saja Mark membantu Jinky. Namun ketika ada kesempatan, Jinky malah melarikan diri dan berencana kembali ke Korea. Mark merasa tertipu, dan dia akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Beberapa bulan kemudian, dia bekerja sebagai security di sebuah swalayan. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Jinky. Seakan seperti melupakan kesalahannya, dia memberitahukan bahwa akan ada turnamen panco tingkat nasional di Korea. Apabila sampai ke babak final, dia akan mendapatkan tiket menuju ke turnamen dunia. Keahlian Mark hanyalah panco. Oleh karena itu, dia mengikuti saran Jinky untuk pergi ke Korea. Hey Mark! Sesampainya di Korea, Mark langsung dijemput oleh Jinky. Anehnya dia memakai sebuah mobil mewah, namun mengajak Mark untuk makan gratis di hajatan orang yang tidak dikenalnya. Sepertinya setelah kembali ke Korea, sifat penipunya tidak juga berubah. Dia ingin mengenalkannya pada seorang rentenir bernama Yu Chang-soo. Dia sering menghasilkan banyak uang dari kegiatan olahraga, alias judi olahraga. Walaupun bukan langkah yang terpuji, namun ini adalah jalan pintas agar mereka mendapatkan uang dengan cepat, dan cepat dikenal publik. Malam harinya, Jinky menyinggung tentang ibu Mark. Pada masa kecilnya, ibu Mark meninggalkannya. Dia diadopsi dan dibawa ke Amerika oleh orang lain, karena ibunya jatuh miskin. Walaupun sekarang Mark sudah berada di Korea, namun dia sudah tidak peduli dengan ibunya. Namun Jinky tetap memberikan alamat rumah dari ibunya tersebut. Karena penasaran, Mark mencoba mendatangi alamat ibunya. Namun setelah sampai di pintu, dia bertemu dengan dua anak kecil yang tinggal di sana. Karena grogi, bergegas Mark meninggalkan tempat tersebut. Kedua anak kecil itu pun memberitahukan hal itu pada ibunya, yang bernama Sujin. Malamnya, Jinky mencoba menemui bos Chang-soo. Oh, Yu Chang-soo 사장님. Dia ingin mengajaknya untuk menjadi sponsor bagi Mark. Dan yang membuat bos Chang-soo tertarik adalah, mereka berdua sepakat dengan adanya pertaruhan atau judi uang di dalamnya. Selanjutnya Mark dikenalkan dengan bos Chang-soo. Melihat tubuhnya yang besar, dia yakin bahwa Mark memiliki kekuatan yang besar pula. Kemudian dia ingin menyiapkan sebuah arena untuk mengujinya. Dan seperti yang sudah diprediksi, satu persatu jagoan dia kalahkan. Bahkan salah satu pensiunan tentara pun dia kalahkan dengan mudah. Seorang konglomerat, penyandang dana dari bos Chang-soo pun datang untuk melihat Mark. Dengan kekuatan dari Mark, dia setuju untuk menjadi sponsornya, yang tentu saja untuk perjudian. Berkat itu, Mark dan Jinky mendapatkan uang untuk sementara waktu bertahan hidup. Pagi harinya, Mark berencana ke rumah ibunya lagi, namun lagi-lagi bertemu kedua anak kecil itu. 아저씨, 여기서 뭐해?
Mau tidak mau Mark bertanya kepada mereka tentang pemilik dari rumah yang akan ditujunya. Ternyata memang benar, rumah itu milik ibu Mark, yang ternyata dipanggil nenek oleh kedua anak itu. Mark pun akhirnya membuntuti Sujin, ibu dari kedua anak tersebut. Sialnya dia malah bertemu dengan Jin-ki, yang membuat dirinya ketahuan sedang menguntit. Jin-ki mendapat instruksi dari bos Changsu untuk mengalah pada game kedua di pertandingan berikutnya. Dia pun mengajak Mark untuk makan-makan dan memberitahukan permintaan tersebut. Mark pun setuju dan tidak ambil pusing, asalkan dia tetap bisa makan sepuasnya. Dan pertandingan pertamanya akan dimulai. Ternyata lawan kali ini, fisiknya lebih besar daripada Mark. Namun pengalamanlah yang berbicara. Mark bisa mengalahkannya dengan mudah, seperti pertandingan sebelumnya. Tanpa diduga, sekarang giliran Sujin yang membuntuti Mark. Dan ternyata dia juga mengenal bos Changsu, karena dia juga meminjam uang darinya. Melihat perlakuan yang buruk itu, Mark merasa jengkel dengan bos Changsu. Untuk membalasnya, dia sengaja tidak mematuhi instruksi sebelumnya, dan malah memenangkannya. Tentu saja bos Changsu marah. Tak hilang akal, Jin-ki melihat seorang atlet panco bernama Kombo ikut menonton. Kombo merupakan atlet panco nomor 1 di Korea. Selain itu, dia juga memiliki sasana pelatihan untuk orang berlatih panco. Jin-ki meminta Kombo untuk melakukan pertandingan dengan Mark. Namun, Kombo dan Mark enggan untuk bertanding di sini. Dia pun tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan bos Changsu. Jin-ki menebak, ada sesuatu antara Mark dengan gadis tersebut. Kemudian dia mendatangi tempat kerjanya. Namun ketika berbicara, tiba-tiba bos Changsu datang. Dia kemudian menghajar Jin-ki, karena membuat dirinya rugi banyak uang. Dan Mark pun akhirnya datang. Ya, bro. Bahkan anak buah terkuatnya pun tidak bisa apa-apa. Beruntungnya ada security, yang membuat bos Changsun tersebut pergi. Karena hal itu, Mark dimintai penjelasan oleh security setempat. Mereka tidak percaya bahwa Mark adalah seorang atlet panco. Namun mereka akhirnya percaya, setelah beradu kekuatan dengannya. Selain itu, Sujin dan kedua anaknya datang ke sana, dan menjelaskan semuanya. 아까는 경황이 없어서 말 못했는데요. Semuanya kaget, termasuk juga dengan Mark. Dia berpisah dengan ibunya sejak kecil, jadi tidak mengetahui bahwa dia kemudian memiliki seorang saudari. Dan di sana Sujin memberitahukan bahwa ibu sudah meninggal. Walaupun berkata tidak peduli, namun dalam hati Mark merasa kehilangan. Karena tidak ada tempat lagi, Mark dan Jin-ki diperbolehkan menginap di rumah Sujin. Dengan kekuatannya yang besar, semua yang dilakukannya membuat semuanya terkaget. Mark pun bernostalgia dengan kenangan masa kecilnya. Dan Sujin pun diam-diam memperhatikannya. Karena ikatan saudara yang tidak pernah bertemu, dan sekarang tiba-tiba tinggal satu atap, membuat mereka berdua merasa canggung untuk mengawali suatu pembicaraan. Dan karena merasa dirinya mengganggu, Mark berencana untuk pergi. Tiba-tiba dia melihat dua penagih hutang menuju rumah Sunjin. 마크 씨가 여긴 어쩐 일로 오신 거예요? Namun Mark menghalanginya, dan menyuruhnya pergi. Karena setiap hari mereka muncul, Mark memutuskan tinggal di sana untuk melindunginya. 길을 잃었어요. Ketika tidak ada makanan di rumah, Mark mengajak kedua anak itu pergi makan di luar. Dia menggunakan taktik dari Jin-ki, yaitu pergi ke acara hajatan orang yang tidak dikenal. Dan tentunya dia asal memberikan selamat, yang penting mendapatkan makanan secara gratis. Di lain tempat, bos Changsu tidak menyerah dengan bisnis judinya. Dia ingin mencari atlet panco lain, yang bisa dia suap. Dia tertarik dengan seseorang bernama Punch, seorang mantan atlet panco yang paling brutal. Karirnya sempat hilang karena tindakan curangnya memakai doping, dan dia sekarang di penjara.
Sifat jahatnya tersebut sangat cocok dengan bos Changsu dan karena itu dia menyukainya. Sementara itu, Jinky mendapatkan ide lain untuk mendapatkan sponsor baru untuk Mark. Dia menghubungi kenalannya yang bekerja di film dokumenter. Jinky mengajak Mark untuk ikut serta dalam sebuah kompetisi kecil. 내가 알아봤더니 이번 주말에 부산에서 팔씨름 이벤트가 열리더라고. Dan karena dirayu oleh kedua anak saudarinya, Mark menyetujuinya. Akhirnya semuanya ikut pergi keluar kota. Dan sekarang ini, Sunji dan Mark sudah menjadi akrab. Ternyata pertandingan itu disponsori oleh Combo, atlet panco nomor 1 di Korea. Dan tim dokumenter juga sudah bersiap menunggu aksinya. Pertandingan pun dimulai. Combo dapat memberikan perlawanan, karena dia memiliki pengalaman sebagai seorang atlet. Namun Mark tidak menyerah, dan terus memaksimalkan kekuatannya. Dan akhirnya Mark menang di pertandingan tersebut. Untuk memeriahkan acara, semua orang di sana termasuk anak-anak mengadakan panco sebagai hiburan. Semuanya tampak senang, terutama Mark dan keluarganya. Malam harinya, Mark dan Sujin berbicara berdua. 팔씨름이 그렇게 좋아? Dia mengajak Mark untuk berkunjung ke makam ibunya, namun Mark seperti enggan menanggapinya. Di hatinya dia merindukan ibunya, namun masih memiliki bekas luka yang belum bisa sembuh, karena ibunya meninggalkannya. Namun, hal itu tidak mempengaruhi rasa pedulinya terhadap Sujin dan kedua anaknya. Film dokumenter dari ide Jinky sudah tayang. Dikisahkan mengenai masa kecilnya yang menyedihkan, sampai perjuangannya menjadi seperti ini. Dan semoga, Mark dikenal banyak orang dan mendapatkan sponsor. Selama di rumah, Mark sangat membantu kehidupan rumah tersebut. Dia menata semua barang sehingga rapi. Selain itu, dia membantu kesulitan yang dihadapi kedua anak tersebut. Sujin pun sangat senang memiliki kakak sepertinya. Ketika mengantarkan kedua anak itu ke sekolah, dia direndahkan oleh sebuah keluarga, memakai bahasa Inggris. Tentu saja Mark yang lama tinggal di Amerika mengetahuinya. 잘한다고 다 똑똑한 건 아니에요. Kedua anak itu kemudian membela pamannya. Namun orang itu tidak merasa malu dengan perkataannya, dan sepertinya sudah menjadi watak mereka. Malam harinya, Jinky ingin menemui ayahnya. Dahulu ayahnya mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, sekarang ini dia hanya bekerja sebagai petugas tiket parkir. Namun Jinky tidak menyerah dengan keadaan tersebut. Dari sini kita mengetahui, alasan kenapa Jinky sangat terobsesi dengan uang. 나 진짜 돈 많이 벌고 싶어. Bahkan ketika ada orang yang merendahkan ayahnya, dia membalas perlakuan orang tersebut. Setelah itu dia menemui bos Changsu. Dia mengira setelah film dokumenter tersebut menyebar, bos Changsu akan merekrutnya kembali. Namun dia salah. Bos Changsu sudah membawa orang yang lebih besar, lebih kejam, dan brutal sepertinya. 이게 마지막 기회라고요. 잠깐만. 놔요. Di tempat lain, anak laki-laki Sujin memberitahu, ibu Mark sering mengirimkan email, namun Mark tidak pernah membukanya. Ingat dengan emailnya dahulu, Mark kemudian membaca pesan tersebut satu persatu. Ibunya menceritakan rasa bersalahnya selama ini. Selain itu, dia menceritakan juga pertemuannya dengan Sujin. Ternyata, Sujin bukanlah saudarinya. Ibunya merasa kasihan dengannya yang membesarkan anak seorang diri, kemudian menyuruhnya tinggal bersamanya. Mereka kemudian hidup bersama, layaknya sebuah keluarga. Mengetahui itu, Mark hanya bisa terdiam. Dan akhirnya mereka mengunjungi makam milik ibunya. Di sana, Mark memberitahukan semua yang baru saja dia ketahui. 너 진짜 내 동생 아니잖아. Sujin merasa bersalah, dan meminta maaf. Mark merasa sedih, karena Sujin tidak berkata jujur dari awal. Dia pun akhirnya meninggalkan mereka. Semua merasa sedih. Sebuah kebohongan kecil, bisa menghancurkan segalanya.
Namun Mark tidak mau larut dalam kesedihan. Dia harus fokus berlatih untuk bertanding dalam kompetisi panco tingkat nasional. Bahkan mobil pun dapat dia jatuhkan dengan semangat dan tenaganya. Dan akhirnya Mark sudah siap. Di lain tempat, Sujin memutuskan tidak melihat turnamen tersebut karena merasa bersalah. Sedangkan Jinki, dia tetap setia menemani Mark, apapun yang akan terjadi. Dan akhirnya, mereka pun berbaikan kembali. Tiba-tiba bos Changsu mendatanginya dan memperlihatkan atlet kuat yang dibawanya. Tibalah acara segera dimulai. Seluruh peserta bersiap, namun Mark tampak gugup. Melihat itu, kedua anak Sujin ingin datang ke sana untuk menyemangatinya. Babak pertama adalah babak seleksi untuk memperoleh 16 besar terbaik. Dan tentu saja, Mark dapat melewatinya. Bos Changsu memiliki rencana licik kepada Mark. 마크가 펀치한테 져주는 조건으로 성금 1억. Dia mendatangi Jinki dan menyuapnya dengan uang yang begitu banyak. Dia tahu bahwa Jinki sangat membutuhkan banyak uang untuk ayahnya. Hal itu pun dia beritahukan kepada Mark. Dengan tegas, Mark menolaknya. Panco adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dan lagi karena dia sudah berjanji pada dua anak itu untuk menang. Mendengar itu, Jinki tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar, dua anak itu tak bisa masuk. Beruntungnya ada teman Sujin yang bertemu mereka dan membawanya ke dalam. Sujin yang mendengar kabar itu, bergegas langsung menyusulnya. Pertandingan semifinal antara Mark dengan Combo. Kali ini, kedua peserta langsung mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Semua penonton sangat antusias melihat pertandingan tersebut. Combo dan Mark saling menyerang balik. Namun Mark dapat menyelesaikannya dengan baik. Combo pun dengan sportif menyemangati Mark yang sudah mengalahkannya. Dari jauh, dia melihat Jinki menemui bos Changsu. Ternyata dia ingin mengembalikan seluruh uangnya dan siap menerima konsekuensinya. Tanpa pikir panjang, Mark pun langsung mendatangi orang-orang tersebut. 잘 정리하고 들어와요. Sudah tidak ada jalan lain. Hanya jalan kekerasan yang bisa menyelesaikan ini semua. Pertandingan final akan segera berlangsung, yaitu Mark melawan Punch. Semua penonton mendukungnya, bahkan kedua anak dari Sujin. Sebuah tembok terakhir, harus bisa dia hancurkan. Ini semua tidak akan mudah, namun layak untuk diperjuangkan. Punch menggunakan cara licik, yaitu mencederai jari dari Mark. Namun dia tidak menyerah. Dia terus melanjutkan pertandingannya. Mark tersudut berkali-kali. Bahkan Sujin yang baru datang pun dibuat tegang. Semua memberi dukungan kepada Mark. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia tetap bertahan. Dan ketika melihat Sujin, dia teringat masa-masa indah bersamanya dan kedua anaknya. Harapan mereka, sekarang ini berada di tangannya. Dan dengan harapan tersebut, dia jadikan sebuah kekuatan untuk terus berjuang meraih mimpinya. Akhirnya, Mark berhasil memenangkan kompetisi ini. Semua orang tentu saja bersorak bahagia. Dan setelah menang, akhirnya Mark bisa membuka hatinya dan mau memaafkan kesalahan ibunya. 보고 싶습니다. Berkat ibunya, sekarang ini dia mendapatkan sebuah keluarga baru yang sangat menyayanginya.
Sekarang Mark mewakili Korea untuk mengikuti kejuaraan Panco internasional. Dan dia akan menunjukkan pada dunia seberapa hebat dirinya. Ikatan sebuah keluarga tidak hanya sebatas ikatan darah saja. Kadangkala, orang yang tidak sedarah namun dapat saling mengerti, akan terasa menjadi seperti keluarga. Jadi jangan batasi hidupmu, dan temukanlah keluarga, versi dirimu sendiri. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.